Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tiada kata yang paling indah dan paling afdal kita ucapkan kecuali kalimat alhamdulillah sebagai salah satu bentuk puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa menjamin segala kebutuhan hidup manusia, mulai dari sejak lahir hingga kembali menghadap ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dialah seorang nabi yang berhasil meruntuhkan gedung-gedung kemusyrikan, meruntuhkan tembok-tembok kemunafikan, dan mematahkan jembatan-jembatan kemungkaran dengan menggunakan kendaraan dinul Islam minal iman, agama Islam yang disertai dengan iman. Dewan juri yang saya hormati, serta para pemirsa Pas Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan satu judul ceramah, yaitu Agent of Change atau pemuda harapan umat. Pemuda dikenal dengan Agent of Change karena dalam realitasnya pemuda memiliki daya gedor yang luar biasa dalam melakukan suatu perubahan. Dan tentunya perubahan yang diharapkan bersama adalah berubah untuk maju, karena tidak ada kemajuan tanpa adanya perubahan. Lalu di dalam Al-Quran diceritakan bahwa bagaimana beraninya Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang pemuda yang begitu lugas menentang kebatilan. Diinformasikan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik, kecuali berhala yang terbesar yaitu induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya. Lalu setelah orang-orang penyembah berhala itu datang ke tempat penyembahannya dan menyaksikan berhala-berhala mereka hancur lebur, maka mereka bertanya dengan ekspresi wajah sangat marah, siapakah yang melakukan perbuatan ini? Lalu di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 60 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu sami'na fatan yaskuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Artinya mereka berkata, kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Dewan juri yang saya hormati, serta para pemirsa Pas Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belahan bumi manapun, termasuk di Indonesia yang tercinta ini, pemuda seringkali menjadi pelopor utama dalam melakukan suatu perubahan. Karena begitu besarnya potensi yang dimiliki oleh seorang pemuda, sampai-sampai Bung Karno pernah mengungkapkan, jika kalian memberikan 1000 orang tua kepadaku, maka aku ragu dengan kekuatannya. Namun, jika kalian memberikan 10 orang pemuda yang memiliki cinta yang membara, semangat yang berkobar terhadap bangsa dan negara, maka aku akan menggoncangkan dunia ini. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya potensi yang dimiliki oleh seorang pemuda, karena di masa muda pikiran masih jernih, kekuatan masih prima, dan cita-cita pun setinggi langit. Namun di masa tua pikiran sudah mulai kacau, semangat pudar, cita-cita berkurang, dan semangat pun pudar. Di masa tua cuma keinginan yang tinggi, tapi kekuatan sudah tidak menjamin lagi, atau dengan istilah nafsu kuda tenaga cicak. Artinya banyak kemauan tapi sedikit kemampuan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita agar mempergunakan dan memanfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Wasababaka qabla al-haramik, artinya masa mudamu sebelum masa tuamu.
Ada juga pepatah yang mengatakan Subhanul Yomi Rijalul Godi, artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Dewan juri yang saya hormati serta para pemirsa Pas Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa muda adalah masa yang paling penting, momentum yang paling berharga, dan waktu yang paling bernilai. Pemuda adalah merupakan harapan umat, pemuda adalah tiangnya kebangkitan bangsa. Di atas pundak pemuda lah masa depan umat, karena terpikul banyaknya potensi raksasa dan keistimewaan tersendiri yang dimiliki oleh seorang pemuda, baik dari segi keberanian, semangat maupun kekuatan fisik. Tapi coba kita lihat dan perhatikan, zaman terus maju, waktu demi waktu terlampaui, bagaimana generasi muda kita, seperti apa dan bagaimana? Apakah mereka bisa mewujudkan pemuda harapan umat? Zaman terus maju, teknologi terus maju, tapi sayang serbu sayang, tindakan-tindakan kriminal pun semakin maju. Semakin hari harga barang semakin naik, tapi sayangnya semakin hari harga diri pun semakin menurun. Kasus pembunuhan terjadi di mana-mana, tawuran, mabuk-mabukan terjadi di mana-mana, aksi demo semakin liar, gedung-gedungnya sudah tertata rapi dengan modal puluhan juta, lalu dihancurkan dengan lemparan batu. Pemuda yang seperti inilah yang disindir dalam sebuah lagu kasida yang berbunyi, banyak gedung kau dirikan, kemudian kau hancurkan, bingung ku memikirkan. Dewan juri yang saya hormati serta para pemirsa Pas Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pemuda harus berpikir dengan pikiran yang jernih, akal yang sehat, serta niatnya suci, bahwa kita adalah pemuda yang didambakan, diharapkan oleh bangsa dan umat, diharapkan oleh bangsa dan dibanggakan oleh negara yang tercinta ini. Apakah dengan turun ke jalan raya, teriak sana sini, itu adalah merupakan langkah yang terbaik? Jawabannya tentu tidak. Dengan membuat kerusuhan di balik aksi demo yang disponsor dan dipelopori oleh seorang pemuda, apakah ini bisa mewujudkan pemuda harapan umat? Jawabannya tentu tidak. Wahai para pemuda, jika kita ingin negeri, agama, dan umat lebih baik ke depannya, umat lebih sejahtera, maka lakukanlah tindakan dengan cara yang bijak, metode yang benar, bahwa kita lah pemuda sebagai penentu maju atau mundurnya, baik atau buruknya umat, bangsa, dan negara yang tercinta ini. Sekarang masih banyak pemuda yang bermental sok kuasa, merintis saat ditekan tapi menindas saat berkuasa. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus menjadi pemuda yang satu, top, tegar, optimis, prima, dan percaya diri. Dua, kita sebagai pemuda harus memiliki cinta, cahaya iman, dan takwa. Nomor tiga, kita sebagai pemuda harus bersifat orang sopan, dan pengertian. Nomor empat, kita sebagai pemuda harus menjadi anak pesantren, pemuda santun, dan berakhlak keren. Nomor 5, kita sebagai pemuda harus menjadi seorang petani, pemuda tabah, dan pemberani. Apabila pemuda-pemuda kita seperti ini, maka insya Allah umat akan sejahtera, negara akan damai, dan bangsa akan maju. Dewan juri yang saya hormati serta para pemirsa Pas Media yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai kesimpulan bahwa pemuda dengan semangat yang baru, miliki ilmu dan wawasan yang luas, menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, miliki akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, agar kita sebagai pemuda mampu mewujudkan pemuda harapan umat, bangsa, dan negara yang tercinta ini. Dengan harapan dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kemajuan teknologi juga mengiringi majunya bangsa, umat, dan negara yang tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, karena saya hanya sebagai makhluk biasa yang tak luput dari kesalahan dan kilapan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.